Keterbatasan bukanlah akhir, tapi dari kekuatan sejati yang tumbuh dari tekad dan keyakinan. Saya Muhammad Rifki Ayis, umur 27 tahun, dari Desa Sidosari, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dalam video ini, saya ingin berbagi cerita tentang bagaimana kami, para pemuda desa, menyulap lahan bekas tanah longsor menjadi kebun alpukat yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Dulu di kawasan tanah ini, kondisi tanahnya sangat labil, rawan akan longsor, dan tak hanya itu, yang paling parah adalah tanahnya retak-retak, hingga menyebabkan kekhawatiran penduduk setempat, hingga menimbulkan kecemasan dari para warga karena menganggap bahwa kawasan yang mereka huni dekat rawan terjadi longsor. Namun sekarang, setelah melalui beberapa tahapan, kami berupaya untuk membangun kawasan menjadi lahan yang produktif dan tepat guna untuk menanggulangi terjadinya rawan longsor. Perlahan-lahan keadaan itu mulai berubah setelah menata kembali tanah yang sebelumnya kurang produktif. Kami jadikan lahan yang lebih produktif dengan menanam pohon alpukat sebagai solusi untuk menahan pergerakan tanah yang labil. Masalah utama dari kawasan ini adalah lahan dengan bidang miring yang rawan akan longsor dan dua saluran irigasi yang tidak terawat. Dan kawasan ini posisinya berada di hilir dari saluran irigasi dan pembuangan dari pemukiman warga yang tidak terawat. Lahan ini kemudian menjadi tempat aliran terakhir dari aliran irigasi di wilayah ini. Namun karena saluran tidak terawat, aliran yang datang tidak menentu, kadang terlalu deras hingga menyebabkan genangan, kadang kering sama sekali. Alih-alih menjadi sumber kehidupan serta kurang sadarnya masyarakat dalam pengelolaan sampah, menyebabkan kawasan ini menjadi tempat pembuangan akhir. Pada akhirnya, saluran air dari saluran irigasi dan pembuangan air dari warga justru menyumbat aliran air dan membawa lumpur, sampah, sehingga membuat lahan menjadi tidak terawat dan erosi. Kondisi ini membuat banyak warga menganggap lahan ini sudah tidak layak untuk digarap. Akibatnya lahan pun dibiarkan terbengkalai dan tidak dimanfaatkan sama sekali. Beginilah kondisi nyata dari lahan tersebut. Ada banyak rekahan dan saluran irigasi yang tidak memadai. Di Desa Sidosari dan lebih luasnya di Kecamatan Salaman, banyak pemuda yang sudah terbiasa dengan dunia pertanian. Bahkan sebagian besar dari kami bekerja sebagai pembibit tanaman buah. Kami memiliki keahlian dalam memilih, merawat, dan membudidayakan berbagai jenis tanaman, khususnya buah-buahan tropis. Ketika melihat lahan terbengkalai di hilir saluran irigasi ini, kami tidak melihatnya sebagai lahan mati. Kami melihat potensi, dan kemudian kami berpikir, bagaimana jika lahan ini kita ubah menjadi sebuah kebun buah yang produktif dengan tanaman yang kuat secara ekologis, namun juga menjanjikan dari sisi ekonomi.
dari berbagai pertimbangan, kami kemudian memilih pohon alpukat sebagai alternatif untuk tanaman yang kuat. Kenapa? Karena selain cocok dengan kondisi lahan yang lembab dan tidak rata, alpukat juga memiliki akar yang kuat untuk menahan erosi, serta memiliki nilai jual yang tinggi di pasaran. Selain memiliki nilai ekonomi yang baik dan permintaan pasar yang terus meningkat, selain itu pohon alpukat memiliki akar tunggal yang dalam dan kuat yang sangat efektif dalam menahan gerakan tanah dan mengurangi resiko longsor. Berangkat dari kondisi dan potensi yang ada di kelompok pemuda kami, dalam hal pembibitan alpukat, kami kemudian berdiskusi dan menularkan ide untuk membenahi kawasan itu agar menjadi lahan yang lebih produktif. Setelah itu, kami mencoba berkomunikasi dengan kepala desa dikarenakan status tanah milik desa. Kami dan teman-teman mencoba mengkomunikasikan dengan kepala desa dan menawarkan ide kami untuk membenahi kawasan itu agar menjadi lahan yang produktif untuk mencegah pergeseran tanah dan longsor. Perlahan tapi pasti, perubahan itu kini mulai terlihat di lahan yang dulunya terbengkalai dan dikesampingkan ini. Pohon-pohon alpukat tumbuh subur, tanah jadi lebih stabil, tidak mudah longsor, dan terlihat lebih hijau. Kini, lahan yang dulu dianggap tak berguna telah berubah menjadi kebun harapan. Warga desa mulai merasa bangga, terutama para pemuda yang terlibat langsung sejak awal. Tak hanya itu, di kawasan ini kini dapat dijadikan sarana bermain untuk anak-anak, tempat untuk berdiskusi dan edukasi bagi warga. Selain itu, kini mulai banyak pengunjung yang datang dengan tujuan untuk sekedar melihat ataupun belajar bagaimana cara menanam pohon alpukat. Tak hanya berubah secara fisik, tapi juga secara sosial. Dari tempat yang dulu dihindari, kini jadi ruang positif bagi warga, terutama generasi muda. Dari sisi ekonomi, beberapa pohon sudah mulai belajar berbuah. Kami juga sudah mulai menyiapkan sistem pemasaran sederhana untuk panen mendatang, sekaligus mengembangkan edukasi bagi generasi muda agar ikut terlibat. Tak hanya pohon alpukat yang tumbuh, tapi juga tumbuh semangat kebersamaan, gotong royong, kecintaan terhadap desa, dan rasa percaya diri pemuda untuk menjadi pelopor. Dampaknya tidak hanya terasa di lahan itu, tapi juga kini telah berkembang untuk mengembangkan kebun alpukat di tempat lain. Dan kini kami sudah memiliki 5 kebun alpukat yang dikelola oleh warga. Kini kami percaya perubahan bisa dimulai dari langkah kecil, asal dikerjakan bersama-sama. Sekarang saya sudah aman untuk ditanami alpukat, dan sekarang musim hujan sudah aman, nggak ada kekhawatiran, nggak ada guntur, saya sudah aman sekali. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan pemuda di Dusun Ngeranjang Lor, Desa Sidosari, Kecamatan Salaman. Semoga nanti kedatangan Bapak Kapolsek tersebut dapat menyemangati pemuda beserta saya sendiri untuk menjalankan apa yang kita cita-citakan, terutama ketahanan pangan di Desa Sidosari. Terima kasih Pak Kades. Ternyata Bapak Kades ini mempunyai ide-ide yang sangat cemerlang, memberdayakan pemuda. Bahwasanya pemuda di wilayah atau Desa Sidosari ini diberdayakan untuk menanam buah, yaitu buah alpukat, bisa untuk ditiru oleh pemuda-pemuda yang lain, agar pemuda ini tidak hanya
menggantungkan daripada orang tua, namun bisa kreatif, bisa mandiri. Terima kasih. Sebagai pemuda desa, saya percaya bahwa perubahan itu tidak harus besar. Yang terpenting dimulai dan dikerjakan dengan hati. Menjadi pelopor bukanlah soal bisa segalanya, tapi soal berani memulai di saat banyak orang memilih diam. Kepada seluruh pemuda dimanapun berada, saya ingin mengajak kita semua untuk memulai melihat desa kita dengan cara yang berbeda. Lahan yang kosong, potensi yang terpendam, atau ide yang belum dijalankan, semuanya bisa jadi awal perubahan. Jangan tunggu orang lain, jangan tunggu nanti. Kita sendiri bisa jadi penggerak. Kita bisa jadi pelopor perubahan di desa kita. Ayo kita ubah desa kita mulai dari langkah kecil, dari hari yang kita bisa di tempat yang kita cintai.